Busnya sih yang panjangan karena bibit terbatas waktu itu. Lucu sekali Pak. Foto sini saya foto Pak. Omeng ya. Sehat kayak luar biasa, ketemu lagi di channel YouTube Brina Desi. Hari ini saya ada di perkebun percontohan perkumpulan petani panelis Bali. Tentu di sini kita sharing bersama, belajar bersama kepada teman-teman yang akan memulai menjadi petani panelis tentunya para sahabat. Saya Wayan Rida Suri, terus belajar dari alam dan petani lain. Tentu kita berbagi kepada orang-orang yang ingin berkebun panelis dengan panelis kita banyak. Nah hari ini saya merasa bersyukur kedatangan, perkenalkan Mak, nama? Nita dari Jakarta. Dan ini saya didampingi oleh perawat keseharian daripada kebun paneli yang ada di sini. Para sahabat, tentu hari ini saya akan sedikit minta pesan dan kesannya ketika Mbak datang ke tempat ini, mudah-mudahan dapat inspirasi atau bagaimana, mohon dikasih sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Kesan dan pesannya bagus banget, panelinya besar-besar, sehat, umurnya masih muda ya. Umurnya masih muda tapi batangnya udah besar, daunnya besar, jauh lebih besar daripada yang kita punya di Jakarta. Mungkin di Jawa Barat di Bogor ya. Soalnya mungkin karena umurnya juga dan bibitnya kali Pak ya, beda ya. Ya mungkin di sana kita tahu bersama bahwa bibit adalah merupakan peranan penting ketika kita memulai ini Mbak. Nah tentu saya di sini bisa saya sampaikan perkebunan ini kita bangun dari 1 tahun 8 bulan dan beberapa Mbak sudah lihat bahwa sudah ada yang ngeluarin bunga. Iya, nah tentu saya di sini biar tidak teman-teman terlalu berlebihan menilai saya. Di sini saya adalah perkebunan ini adalah perkebunan yang kita berkolaborasi 5K. 5K itu gimana? Pertama kita belajar berkomunikasi seperti saya hari ini dengan Mbak, dengan Abang dan juga gini. Karena apa? Kalau kita punya modal hanya uang, kita tidak bisa menjadi petani yang sukses. Tapi kalau kita punya uang, ada orang, ada alat, tentu kita akan lebih berdaya. Karena sistem kita bukan menjadi petani tok, tapi bagaimana kita menjadi pembudidaya. Dengan budi dan daya dan keikhlasan tentulah kita akan menjadi petani-petani yang luar biasa di negara yang agraris ini. Jangan menangis tinggal di negara agraris. Mari kita bersama-sama dengan berpamili baru kita membuat perkebunan paneli dimanapun ya Mbak ya. Mantap. Dari Sabang sampai Merauke. 5K belum tadi saya sampaikan bahwa ketika sudah berkomunikasi, kita membangun suatu komunitas dengan sehobi dan kita juga belajar berkolaborasi. Nah saya tunjukkan kepada teman-teman dimanapun sebangsa dan setanah air. Hari ini
adalah bentuk kolaborasi kami, di mana di perkebunan ini ownernya adalah saudara kita kebetulan dari Singaraja, saya sebagai instruktur, dan kita juga berbagi rezeki karena tidak ada orang yang mampu melakukan sendiri. Karena menurut saya ketika kita menjadi petani yang mau sendiri, bercocok tanam sendiri, memarketingkan sendiri, akhirnya kita mati berdiri para sahabat. Maka dengan berkolaborasi yang Halid, saudara kita di bangsa ini yang menjadi marketing, biarkan beliau menjadi marketing polong-polong paneli super yang akan kita produksi. Nah tentu juga hari ini Mbak bersama Abang akan ikut memulai menanam di Tasik ya Bang? Iya betul. Nah selain daripada apa yang saya tadi sampaikan, tentu ini kedatangan Mbak ini termotivasi dari YouTube saya ya Mbak ya? Iya betul. Nah ketika Mbak kesini, YouTube yang saya buat itu mengada-ngada atau gimana? Apa fakta dan sebagainya? Mohon juga. Wah nyata betul, malah lebih bagus aslinya dibanding YouTube-nya. Oke, terima kasih. Dilihat memang jauh bagus sekali. Nah para pemirsa penonton channel Rina DSW, saya kurang lebih 3 bulan yang lalu ya Mbak ya ke sana ya, diundang sama Mbak. Iya. Nah pada saat itu saya kasih tahu bahwa kalau kita masih punya lahan yang bagus nanam paneli, kita cari yang di bawah MDPL 400 turun. Karena apa? Itu cenderung kita masih bisa antisipasi yang namanya fusarium busuk batang para sahabat. Karena ketika airnya itu banyak, kita tanaman kita mudah terserang daripada yang namanya fusarium. Nah teman-teman, inilah masalah krusial kita menjadi petani paneli. Kami mudah-mudahan juga didoakan oleh teman-teman karena kami di sini di Bali bersama owner kami belajar berbagi atas apa yang kami lakukan di Bali. Hari inilah kami membuktikan dalam kebersamaan kita menjadi petani di negara ini, Indonesia akan menjadi negara kuat para sahabat. Karena semua kebutuhan manusia ada di negara kita. Apa yang tidak ada di negara kita? Emas, nikel, emas hijau terutama paneli juga ada, harganya ekspor dan hasil pertanian termahal di dunia. Nah tentu kita di sini tidak bisa berbicara mahal, tapi bagaimana kita mulai belajar meningkatkan kualitas dari kelima yang tadi saya sampaikan. Maka marilah menjadi pencinta dan hobi tanaman paneli. Tidak hanya ketika harga mahal kita menanam, tapi harga murah pun masih kita rawat tanaman paneli ini. Karena berbudidaya paneli ini kalau kita orang Bali bilang bahwa gampang-gampang susah. Susahnya bagaimana? Kita jadi petani ingin hasil yang banyak tapi tidak mau tekun untuk bagaimana merawat tanaman ini para sahabat. Karena tidak ada suatu apapun, hasil apapun ketika kita lakukan tanpa proses para sahabat. Karena orang-orang sukses dia melakukan proses, maka orang-orang gagal dia akan banyak alasan. Maka daripada itu hentikanlah kita banyak alasan, segera memulai menanam paneli walaupun di emper rumah sekalipun. Tentu kita tidak mengharap hasil akhir dulu, tapi mari kita lakukan proses-proses ini, belajar bersama dari alam dan penelitiannya. Dan tentu saya bisa sampaikan di hari ini, tidak ada satupun program di muka bumi ini tidak ada masalahnya. Maka orang-orang sukses mereka ada selalu di atas masalah, maka mereka menjadi orang sukses. Mungkin cukup begitu dulu Mbak ya hari ini. Semoga kunjungan Bapak, Mbak, semoga kunjungan Bapak, Mbak dari Jakarta ke sini dan saya juga sudah dijembatani dulu, difasilitasi lagi. Saya dicewakan hotel sama beliau, dikasih luar biasa. Nah, hari ini saya sebagai tuan rumah di sini hanya bisa menyuguhkan bagaimana pendampingan kami dengan menunjukkan daripada pohon paneli Mbak ya. Iya, yang lainnya kasih, kami Pak. banyak belajar juga. Makasih banyak. Para sahabat dimanapun Anda berada, kita petani akan berkolaborasi. Karena tidak tertutup kemungkinan kita akan dikalahkan banyak mafia yang tidak memiliki mindset pola pikir yang baik bagi bangsa ini. Maka kami pun hari ini mulai berkolaborasi karena beliau sebagai lawyer di Jakarta lagi teman-teman. Kita harus luar biasa. Kita petani pun harus cerdas, harus berpolitik yang cerdas. Bagaimana negara ini akan semakin maju dan negara ini akan menjadi negara yang luar biasa. Bahkan negara kita akan menjadi negara adidaya karena kita masyarakat Indonesia terus berbudidaya. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi di video-video YouTube Rina DSW channel lainnya. Terima kasih.